Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Cahya Yustina dengan NIM 200909007 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Keangkatan 2020 Kelas A. Video ini diajukan untuk ujian tengah semester dalam memenuhi salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara SPDMT. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan virtual private cloud di AWS. Nah, untuk acuan yang saya pakai itu menggunakan laporan praktikum yang sebelumnya. Itu ini yang kelompok 4. Terus yang pertama, pastikan kalau misalkan kita udah buka AWS-nya. Nah, terus untuk regionnya itu pakai yang Asia Pasifik Singapura. Setelah itu kita ke menu service, itu ke networking and content delivery. Terus ke VVC. Setelah itu, oke, kita tunggu. Setelah itu, kalau udah muncul nanti kita create VVC-nya. Itu sesuai dengan tabel yang ada di sini. Resource-nya VVC only, name tag-nya VVCA. Untuk V4-nya ini seperti ini. Nah, tunggu. Create VVC. Nah, ini yang ini tadi udah saya sebutkan, name tag-nya itu VVCA. Untuk ini pakai yang 10.100.0.0.0/16. Terus create VVC ke internet gateway, terus create internet gateway, terus yang ini name tag-nya kita VVCA internet gateway, terus di create internet gateway. Setelah itu, kan ini ada muncul yang warna hijau, terus klik yang attach to a VPC. Nah, terus ini pakai yang VPCA. Terus attach internet gateway. Setelah itu, kita ke subnets. Di subnets, kita bikin yang baru. Terus, VPC ID-nya yang VPCA. Subnet settingsnya, subnet name isi dengan yang ada di sini. Kita copy saja. Terus disalin. Ini no preference. Terus ini isinya 10.100.0.0/24. Oke. Setelah itu kita save create subnetnya yang baru. Terus kan ini udah ya successfully. Kita ke root tables. Terus create root table. Ininya name-nya VPCA ART public. Nah, ini VPCA. Terus di create root table. Nah, udah ini selesai. Terus kita pindah ke yang edit routes. Karena tadi tuh IP-nya ini masih lokal. Terus kita add routes aja. Setelah itu destination-nya yang ini, yang 0.0.0/0, targetnya internet gateway. Terus ininya VVCA. Internet gateway, ininya VVCA. Nah, udah deh. Terus simpan perubahannya. Nah,
Itu udah selesai juga. Terus kita setelah itu diasosiasikan root-nya ke subnet public. Di subnet association. Terus diedit. Nah, udah edit, kita dicentang yang ini. Terus di-save. Udah ya. Ini udah selesai. Setelah itu, kita create subnet lagi buat yang private, VPCA yang private. Kita klik yang ini VPCA. Nah, ini subnet name kita ubah biar beda. Yang itu tadi kan public, ini private. Nah, untuk yang ini itu 10.1.1.0/24. Ini buat IPv4-nya. Setelah itu di-create lagi. Terus ini udah selesai juga. Terus kita ke rotables. Terus di rotables itu create rotable. Nanti name tag-nya itu VPC. Oke, kita copy dari sini. Kita paste. Terus ini VPCA pilihnya. Terus di create rootable. Nah, udah deh, ini selesai. Terus, kita sama yang tadi, kayak di VPC public itu, VPCA public itu kan diasosiasikan. Kita klik yang ini lagi, yang subnet, terus edit subnetnya. Terus, yang klik yang private, karena tadi yang public kan udah. Terus di save, kan udah ya. Ini udah selesai juga. Ini udah ada tulisannya di atas warna hijau. Terus, kan tadi yang pertama itu kita bikin VPC-nya, VPCA. Terus, kita mau menjalankan EC2 di VPC. Nah, setelah itu kita ke yang tadi service juga, terus eh ke EC2. Nah, ini udah kebuka, terus kita ke bawah buat ke launch instance. Terus ini klik add additional text. Value-nya itu VPCA EC2 public. Kita mau yang publiknya dulu. Terus kita ke bawah ke application NOS-nya itu pakai yang Amazon Linux 2 AMI kernel 5.10. Terus ini kita pilih. Nah, ini kan udah. Terus jangan lupa pakai yang free tier eligible. Setelah itu, kita untuk kita ke bawah. Terus untuk yang intense type itu masih sama seperti yang udah tertera gitu. Terus key pair loginnya kita bisa bikin baru di sini. Terus kita bikin UTS. C. Ubah yang lain karena sebelumnya sudah dipakai. Kita pakai
UTS CC 22 kayak tahun ya. Nah, terus udah gitu kita create key pair-nya. Nah, udah. Terus setelah itu eh key pair-nya ini kan udah ke save ya, ke download sendirinya. Itu tuh nanti ada di folder download karena secara otomatis. Nah, terus di network setting kita edit. Terus di edit tuh ada yang pertama VVC-nya. VVC-nya pastikan A, terus ini public, karena kita mau ngubah yang public dulu. Ini jadi enable untuk auto assign public IP-nya. Setelah itu security group-nya kita copy saja. Paste, ini juga sama. Kalau udah, sisanya itu menyesuaikan yang ada di situ. Terus klik launch instance. Nah, ini udah selesai. Sukses. Nah, udah selesai. Setelah itu, kita ke launch instance-nya kembali dengan mengklik view all. Ini kan udah ya. Terus launch instance. Kita bikin buat selanjutnya yang private, yang IPVCA yang private. Untuk value-nya, kita pakai yang ada di tabel. Terus setelah itu key pair-nya sama kayak yang tadi. UTSCC 22. Nah, udah. Terus network setting-nya itu diedit, klik edit. Terus ini kan masih public ya subnet-nya. Itu kita ubah ke private karena kita mau ubah yang private. Ini udah benar VWCA. Ini masih ini disable. Terus untuk security group-nya itu kita belum ubah. Kita ubah sesuai yang ada di tabel. Itu VVCA SG private. Nah, udah. Terus untuk security group role-nya ini SSH. Yang diubah yang ini jadi custom source type-nya. Terus source-nya itu 10.100.0.0/24. Udah, setelah itu di yang lain menyesuaikan terus di launch. Kalau udah, kita klik view all instance, terus ini untuk yang public tadi udah running instance stats-nya. Untuk yang private kan baru dibikin, itu masih pending. Nah, setelah itu sambil menunggu running, kita akan mau masuk ke tahap yang ketiga. Itu membangun VVCB, VC2 instance, dan juga VPC piring. Yang pertama itu buka VPC-nya. Ini yang pertama tuh kita pindah ke ke VVC karena membuat VVC itu di situ. Ini yang pertama kita ke VVC. Kita tunggu. Nanti source itu VVC only, MTag-nya VVCB. Untuk
IPv4-nya itu seperti di sini. 1.0.200.0.0/16. Nah, kita bikin lagi create VPC only. Untuk ini VPCB. Untuk ini, yang ini tadi udah disebutkan dan di create. Oke, udah selesai deh bikin VPC yang di sini. Terus kita mau dikonfigurasi ke subnetnya. Terus di create subnet. Setelah itu VPCB. Yang ini VPC ID-nya. Terus subnet name-nya itu seperti yang ada di tabel. Nah, terus ini seperti ini, dibiarkan saja. Ininya 1.0.200.1.0/24. Oke, setelah itu kita create subnetnya. Terus ini udah berhasil. Terus kita ke routable. Setelah di routable, kita bikin lagi routable yang baru. Name tag-nya itu vvcb rt private. Untuk ini vvcb. Di create routable-nya. Terus kita ubah subnet association-nya, edit subnet, lalu dicentang. Yang ini seperti yang tadi di VVC ada private dan juga public. Di save association-nya. Nah, udah dikonfigurasikan dengan subnet dan routable. Setelah itu kita ke EC2 lagi. Sambil nunggu, itu nanti kita akan mengisi sesuai ID di tabel ini. Untuk value, key pair name, network, subnet, public IP, security group, and description. Type yang pertama, source type yang kedua, itu nanti kita nambah add roles, source type sama source. Oke, ini udah kebuka, kita ke launch instance. Name text-nya tadi ini add additional text. Ini value-nya kita. Terus instance type-nya masih sama, keypair loginnya yang tadi UTS strip CC22. Terus yang network setting kita edit. Nah, ini VVCB, ini VVCB subnet private udah betul, ini disable. Untuk security group name itu belum kita ubah karena masih bawaan yang ada di situ. Kita ubah ini VVC private. Terus type-nya SSH, yang source type-nya custom. Untuk source-nya itu 10.100.1.0/24. Nah, kayak gitu, kita tambah ke add security group rules untuk type yang kedua. Type-nya itu pakai yang OICMP IP, IPv4. Nah, udah. Terus source type-nya custom, terus source-nya itu 10.100.1.0/24. Udah. Setelah itu di launch instance.
Nah, ini kan udah selesai ya. Kita klik view all instance. Nah, untuk di sini launch instance-nya itu udah ada 3. Tadi kita yang pertama itu bikin VPCA public yang pertama. Terus yang kedua VPCA private dan juga VPCB private. Setelah itu kita ke VPCA public terlebih dahulu. Yang pertama kita bikin, terus kita klik connect. Nah, udah di connect. Ini kan ada SSH client. Nah, example-nya kita copy. Terus kita buka CMD command prompt. Terus dengan mengetikkan Windows R dengan bersamaan kita ketik CMD. Terus oke. Setelah itu eh jadi ini kan udah kebuka CMD-nya ya. Eh Tadi itu kan untuk keypair-nya kan udah terdownload UTS strip cc22.pem. Itu tuh ada di folder downloads. Jadi kita ke CD ke directory downloads dulu. Downloads terus enter. Nah, ini udah masuk ke directory downloads. Terus juga kita setelah itu mengetikkan yang tadi udah kita copy. Itu tadi tuh kita ulang lagi. Nah, ini yang tadi itu IP publiknya itu eh, 13.214.128.112. Nah, kalau udah kita enter. Ini eh kita yes. Nah, ini eh udah muncul. Tadi kan udah ngetikkan are you sure you want to continue connecting, yes or no. Lalu tuliskan yes, seperti tadi. Nah, lalu muncul untuk Amazon Linux 2 AMI-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan SSH ke instance VPCA EC2 private dengan menyalinkan private IP address instance VPCA EC2 private yang terdapat pada menu instance, lalu digabungkan komen yang tadi eh, ya, seperti di sini. Nah, tapi kita membuatnya dari yang ini. Itu tuh, ini kan yang public ya. Kita ke instance ini ke yang private. Terus klik connect. Nah, ininya kita copy example-nya seperti yang tadi. Terus kita ke CMD lagi. Terus diklik kanan. Setelah itu di enter. Ini yes or no, kita klik yes. Nah, tapi ini tidak muncul seperti yang tadi di IP publiknya. Nah, karena ada eh, karena nggak ada file dari kpair pada VWCA public. Terus kita akan membuat eh, dengan cara membuka file kpair-nya itu pakai Notepad. Terus buka Notepad itu Windows R berbarengan, terus kita ketikkan Notepad. Nah, ini udah muncul. Lalu eh, di Notepad ini kita akan ke file, open, lalu ini pakai yang all files, files. Terus yang ini, tscc
terus open. Nah, ini kan udah ya, kita Ctrl A, terus di copy. Nah, terus eh kita mau bikin file yang untuk IP VPC yang private dengan mengetikkan nano UTS strip cc22.com terus enter. Nah, itu akan muncul seperti ini. Terus kita klik kanan aja. Nah, ini udah ke copy paste dengan sendirinya. Terus kita klik Ctrl X, lalu ketik Y, lalu enter. Nah, ini udah ada. Terus setelah itu kita ketikkan chmod 400 UTS strip cc22.pem untuk mengubah permission pada file keypair-nya. Nah, kita enter. Nah, ini udah. Setelah itu kita mau nyoba lagi SSH-nya bisa atau enggak. Terus yang tadi kita ke sini, ini di example-nya di copy, terus diklik kanan, enter. Nah, ini udah berhasil untuk yang IP private-nya, VPCA. Nah, udah. Kalau misalkan seperti tadi, itu tuh VPCA ke public instant VPCA itu udah berhasil terhubung. Lalu, kita mau ngeping SSH ke instant VPCB private dari instance VPCA private. Caranya itu salin private IP 4 address-nya instant VPCB. Kita ke web lagi, web AWS ya. Yang pertama, ini di EC2. Kita ke VPCB private, terus ini di bagian mana ya, untuk dari ini private IP address-nya ini. Setelah itu udah di copy, kita ping ke, kita balik lagi ke CMD, ping udah, kita enter. Nah, tapi di sini itu jadi nggak jalan pingnya karena jadi ternyata di sini tuh belum menggunakan VPC piring. VPC piring itu berguna di sini. Nah, jadi kita Ctrl C aja buat stop. Jadi ini hasilnya juga 100% paket loss. Jadi nggak ada yang dikirim. Tidak ada yang dikirim di sini. Terus kita ke VPC lagi yang webnya. Ini di VC. Kita ke piring connection. Nah, terus setelah itu kita mau bikin piring connection ya. Name-nya itu
VPCA, VPCB piring, lalu ini pilih yang A untuk requesternya, terus ini ya buat yang ACC-nya itu dari B, VCB. Terus kalau udah nanti kita akan mengetikkan create peering connection. Kita klik, lalu setelah itu uh, ini statusnya masih pending. Kita tunggu sampai nanti hasilnya uh, running berwarna hijau. Oh, mohon maaf, statusnya itu aktif. Ya, untuk mengubah X pending ini, kita akan mengklik tombol action, terus pilih accept request. Lalu nanti di sini disetujui. Terus ini agar VVCA private dan juga VCB private bisa berkomunikasi, kita harus mengubah routable keduanya dengan mengklik mode yang ini, modify my route table now. Terus centang yang VVCA ART private. Apa sih ini? Untuk yang ini kita naikkan karena tidak terlihat. Nah, ini tuh kita ke udah dicentang terus masuk ke tab roads ini, terus edit roads, add road, destinationnya itu 1.0.00.1.0/24. Targetnya piring connection. Untuk ini yang ini, PPCA, PPCB piring. Terus save, udah di save, berhasil. Terus lakukan yang sama untuk merubah routable dengan konfigurasi berikut. Ini sudah, lalu kita ke tahap selanjutnya, buka CMD lagi. Kita mau nge-ping, karena yang tadi kan tidak berhasil. Tadi kan sudah di piring connection, setelah itu kita kita coba lagi untuk pingnya, lalu di enter. Nah, jadi tadi untuk yang ini itu masih belum bisa ya, karena piring connection-nya itu belum satu tahap itu masih tertinggal. Kita ulang lagi untuk piring connection-nya. Kita buka web AWS. Tunggu, sambil menunggu kita ke yang ini, ke
piring connection. Nah, ini kita tunggu. Nah, kita di sini mau ngelanjutin lagi yang piringnya, piring connection. Di sini pilih ke ini di VPC, piring connection diklik. Lalu kita klik piring connection. Ini VPCA. Lalu requesternya itu yang meminta itu VPCA. Nah, untuk yang ACC-nya itu dari B. Udah, terus dibuat. Setelah itu, ini kan udah selesai ya. eh ini kan di statusnya masih pending, seperti yang tadi. Lalu kita klik action, terus accept request, lalu diklik lagi. Nah, ini modify my road stable now. Lalu, eh setelah itu kita ke yang tadi kan, yang ini kita ke VPCA RT private, terus ini kita ke atasin ke road, terus nah ini edit. Lalu setelah itu editnya, terus add road, destinationnya itu 10.200.1.0.24. Oke. Targetnya piring connection. Lalu untuk ini, yang ini, VPCA, VPCB piring. Setelah itu di save. Lalu, ini kan udah selesai. Terus kita ke yang tadi, yang belum itu VPCB. VCB-nya kita centang, lalu ke roads, terus edit roads, lalu add road, terus destination-nya 10.1.0.0/24. Targetnya piring connection. Lalu yang ini di save. Nah, ini udah selesai. Terus tapi kita klik action. Nah, ini udah aktif. Lalu kita buka CMD lagi. Nah, ini udah, ini kita Ctrl C. Lalu kita coba ping lagi tadi, ping buat yang ke IP private yang B itu 10.200.1.79 enter. Nah, ini berhasil karena tadi kita tidak menpiring connectionnya ke yang satu lagi itu
PVCB-nya. Nah, ini udah, itu berhasil. Setelah itu, kita ke PVCB buat eh untuk itu kan sudah ada ya, kita langsung saja kita ketikkan SSHI min I eh, UTS strip CC22 dot com EC2 strip user at IP-nya tuh tadi ada 1.0.20.1.79. Enter. Nah, ini ketik yes. Setelah itu, ini nggak muncul kayak yang ada di sini. Karena sama seperti yang tadi, itu nggak ada file eh, file dari paper-nya. Terus sama seperti tadi, kita salin ke notepad yang tadi. Yang ini kita copy lagi. Lalu, nah kita ketikkan nano di nano UTS strip CC22 dot com ada nah ini udah muncul. Nah, kita klik kanan, ini udah ke paste. Terus kita klik Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, ini nah ini udah kita tulis CHMOD 400 sis UTS strip cc22.com. Terus kita masukin lagi SSHI min I UTS cc22.com EC2 strip user at itu masukkan private IP dari B. Itu ada 1.0.2 0.1.79. Udah, enter. Nah, ini udah berhasil SSH-nya. Nah, setelah itu ini kita mau ngecek komunikasi antar private-nya dengan mengeteskan ditulis itu ping-nya ke private A. Private A itu ada 1.0.1.1.139. Terus enter. Nah, ini juga gagal karena
karena itu tuh kita harus merubah konfigurasi security group dari instant PVCA private. Nah, ini tuh nanti akan terjadi 100% packet loss dan juga time-nya yang tinggi. Itu kita ke web lagi. Nah, ini ke web, kita ke EC2. Ya, kita lanjut lagi. Tadi untuk yang ini, kan tadi nggak muncul ya eh 100% paket loss. Terus, kita di sini caranya yaitu ke EC2 intens, terus ke VPCA private, security, lalu eh, menuju security group, batasin biar security group itu kayak ini, terus diklik. Nah, terus inbound rules-nya itu klik kayak ini, edit dulu, lalu kita add role, lalu ke type-nya itu yang all ICMP IP4. Nah, untuk source-nya itu 10.200.1.0/24. Udah, terus di save. Ini udah berhasil. Lalu kita ke CMD lagi, kita ping 10.1.00.11.139. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Kita Ctrl C saja. Ini 0% paket loss. Lalu, kita ping dari VPCB private ke VPC berhasil. Nah, ini semua rangkaian pada modul 2, pembuat virtual private cloud di AWS itu udah selesai. Lalu, yang terakhir itu clean up. Tujuannya itu buat menghindari penagihan ataupun tagihan yang berlebih. Urutan menghapusnya yang pertama itu kita ke web AWS dulu, kita ke EC2, ke instance, lalu ini masih loading. Oke. Lalu terus yang ini klik dicentang semua, terus intense runningnya di terminate intense. Terus ini terminate. Nah, sambil menunggu, ini kan di shutting down. Kita ke yang ke VPC piring connection dulu di VPC. Buat dihapusin. Terus, nanti di sini akan mengklik action, terus delete piring connection. Yang tadi udah dibuat sebelumnya.
Ini kan udah ke VPC, terus ke your VPC, ini klik semua, klik satu-satu dulu, delete, sebelumnya kita ke piring dulu, piring connection, karena VPCA sama B itu udah saling terkoneksi, jadi kita ke piring connection terlebih dahulu. Ini kita delete. Terus ini delete, relate, rootable, delete. Nah, ini udah selesai. Lalu kita coba ke your VPC-nya. Ini VPC B, kita delete, delete. Terus VPC-nya A juga di delete, delete. Nah, tadi kan kita udah bikin di subnet sama routable sama internet gateway. Buat mastiin udah kehapus atau belum, kita klik. Ini udah routable, udah internet gateway. Udah. Nah, mungkin tadi ada kesalahan gitu di yang kiring connection itu kurang satu lagi yang harusnya B ke A. Nah, itu belum. Lalu mungkin dari semua eh, rangkaian tahap demi tahap itu udah dilaksanain. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.